Bab 7. Perkembangan hukum adat dalam jurisprudensi Indonesia. Penjelasan tentang jurisprudensi. Istilah jurisprudensi di Indonesia harus dibedakan dengan jurisprudens dalam arti ilmu hukum. Jurisprudensi di Belanda dikenal dengan jurisprudenti, sedangkan kata serupa jurisprudenti dalam bahasa Prancis disebut jurisprudensi. Mr. Mahadi 1958 menarik kesimpulan, jurisprudensi bukan keputusan, bukan rentetan keputusan, melainkan hukum yang terbentuk dari keputusan-keputusan hakim. Pada umumnya, jurisprudensi yang dimaksud adalah rentetan keputusan hakim yang sama isinya tentang masalah yang serupa. Dengan kata lain, para hakim menetapkan suatu sikap atau pendapat yang sama mengenai suatu perkara. Sebagaimana yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung (MA), lahirlah putusan-putusan yang diikuti baik mengenai hukum formal atau hukum material. Contoh, perubahan gugatan diizinkan dengan syarat tidak terlampaui batas-batas materi pokok dan tidak menimbulkan kerugian pembelaan tergugat. Diizinkan dengan syarat tidak melampaui batas-batas materi pokok dan tidak menimbulkan kerugian pembelaan tergugat, serta perubahan sebelum tergugat mengajukan jawaban dan sebagainya. Begitu pula hukum acara di MK banyak melahirkan keputusan yang kemudian diikuti dalam putusan-putusan selanjutnya, misalkan mengenai kedudukan hukum pemohon, yaitu sejak putusan MK dan putusan MK serta putusan-putusan selanjutnya. MK berpendirian kerugian hak dan atau kewenangan konstitusi sebagai dimaksud pasal 51 ayat 1 UU MK harus memenuhi 5 syarat. 5 syarat tersebut antara lain: 1. Adanya hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Hak dan atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. 3. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran wajar dipastikan akan terjadi. Adanya hubungan sebab akibat causal perban antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohon pengujian. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya pemohon, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Selain lahirnya jurisprudensi soal hukum acara yang diikuti dalam keputusan selanjutnya, MK beberapa kali menggunakan pertimbangan sama mengenai norma konstitusi dalam pengujian norma atau sejenis kewenangan lain dalam melaksanakan kewenangan mengadili perkara. Perkembangan hukum adat melalui jurisprudensi. Dalam hukum adat, jurisprudensi hukum selain sebagai keputusan pengadilan yang telah menjadi tetap dalam bidang hukum adat juga merupakan sarana pembinaan hukum adat. Hal ini sesuai dengan cita-cita hukum, yaitu perkembangan jurisprudensi dapat dilacak dari masa ke masa, baik yang masih bersifat lokal maupun yang telah berlaku secara nasional. Prinsip hukum adat. 1. Hukum adat antara lain bersandarkan pada asas rukun, patut, laras sebagaimana ditegaskan dalam jurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 3328 Junto PDT /1984 tanggal 29 April 1986. 2. Penguatan kedudukan keluarga inti atau gezim. Golongan masyarakat adat Indonesia terdiri atas golongan masyarakat patrilineal, golongan masyarakat material, dan golongan masyarakat parental atau bilateral. Dalam perkembangannya ternyata semakin kuat dan diakuinya pergeseran sistem kekeluargaan dalam masyarakat adat matrilineal dan masyarakat adat matrilineal ke arah sistem parental atau bilateral. Anak yang belum dewasa dipelihara dan berada dalam pengampunan ibu. Karena anak berada dalam pengampunan ibu, maka harta kekayaan anak dikuasai dan diurus oleh ibunya. 3. Kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan. 4. Menguatkan perlindungan kepada perempuan dalam hukum waris. 5. Kedudukan anak perempuan dalam hukum waris. 6. Kedudukan janda dan dalam hukum waris.
7. Prinsip-prinsip jual beli tanah. Jual beli tanah sah apabila memenuhi syarat terang dan tunai. Perihal ini ternyata secara konsisten dipegang dalam jurisprudensi tentang jual beli tanah. 8. Prinsip pelepasan hak sebagai dasar timbul atau hilangnya hukum kadaluarsa. Hukum pidana adat. Dalam sistem hukum adat tidak ada pemisahan hukum pidana dengan hukum lain sebagaimana sistem hukum barat. Penjatuhan pidana semata-mata dilakukan untuk menetapkan hukumnya berupa sanksi adat untuk mengembalikan hukum adat yang dilanggar. Hukum pidana adat mendapat rujukan berlakunya dalam pasal 5 ayat 3 nomor Undang-Undang nomor 1 DRT / 1991. Beberapa jurisprudensi penting mengenai hukum pidana adat adalah sebagai berikut. A. Perbuatan melawan hukum. B. Perbuatan melanggar hukum adat. C. Putusan pengadilan negeri. D. MARI nomor 481K/PID/1986 tanggal 31 Agustus 1989. Kemudian penerapan delik pasal 293 KUHP, pria yang ingkar janji kawin. MA menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan penyesatan dengan sengaja membujuk seseorang yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan cabul pada perihal tentang belum cukup umurnya, itu dihitung selayaknya mesti diduganya. Dalam kasus ini ada beberapa hal yang patut dicatat. 1. Batasan umur belum dewasa, Mahkamah Agung tetap berpendirian seperti putusan sebelumnya. Gadis yang belum mencapai umur 21 tahun, dalam kasus ini gadis tersebut berumur 20 tahun. 2. Unsur membujuk dalam kasus ini berupa janji terdakwa untuk mengawini gadis setelah keinginannya bersetubuh tercapai tidak ditepatinya. 3. Kualifikasi dirumuskan oleh iudex facti atau pertama maupun banding dengan kata-kata perempuan yang belum dewasa, sedangkan mari merumuskan seseorang yang belum dewasa. 4. Diktum putusan PT dijumpai perumusan hukuman pidana penjara selama 2,5 tahun menurut pasal 27 KUHP dengan menyebut banyaknya hari, bulan, dan tahun, maka seterusnya 2 tahun 6 bulan. C. Hukum pidana adat dalam jurisprudensi. 1. Putusan Mahkamah Agung RI nomor 666K/PID/1984 tanggal 23 Februari 1985. Putusan ini merupakan perkara yang berasal dari putusan Pengadilan Luwuk nomor 27 PID 1983 JO Putusan Pengadilan Tinggi Palu nomor PID 1984 tanggal 9 April 1984. Dengan demikian, setiap hukum adat selalu berkaitan atau mengandung unsur budaya dan keyakinan atau magis religius yang hidup dalam masyarakat. Begitu pula dalam hal berhubungan kelamin, sesuatu yang karena sifatnya dianggap sakral dan tabu dilakukan oleh orang kecuali bagi mereka yang sudah resmi menjadi suami istri atau dalam ikatan rumah tangga. 2. Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1644K/PID/1988 tanggal 15 Mei 1991. Pada dasarnya, putusan Mahkamah Agung RI nomor 1644K/PID/1988 tanggal 15 Mei 1991 merupakan perkara yang berasal dari putusan Pengadilan Negeri Kendari nomor 17/PID/B/1987/PN KDL tanggal 15 Juni 1987 JO Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara nomor 32/PID/B/1987/PT Sultra tanggal 11 November 1987. Pada akhirnya,
Apabila kita melihat contoh-contoh jurisprudensi di atas, jurisprudensi dapat digunakan sebagai dasar putusan bagi hakim lain di kemudian hari untuk mengadili perkara yang memiliki unsur-unsur yang serupa. Dan jurisprudensi dapat juga berarti ajaran hukum yang diciptakan dan dipertahankan oleh peradilan. Lebih jelas lagi, Profesor Subekti berpendapat bahwa yang dimaksud dengan jurisprudensi adalah putusan-putusan hakim atau pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi, atau putusan Mahkamah Agung sendiri yang sudah berkekuatan hukum tetap, maka barulah dapat dikatakan ada hukum yang dicipta melalui jurisprudensi. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.